Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabikum wa hubbu ahli baitih wa qiraatil Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan 3 ilmu dasar di dalam keluarga. Yang pertama adalah hubbu nabikum, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka sebagai orang tua, tanamkanlah rasa cinta kepada anak-anak kita semenjak mereka masih kecil, dengan cara kisahkan kepada mereka kisah-kisah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajarkan kepada mereka lantunan-lantunan qasidah, syair-syair yang berkaitan pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka diharapkan mereka pun akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka telah mengenal Nabi kita, maka mereka pun akan mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita agar kita menanamkan, mengajarkan di dalam keluarga itu ilmu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti kita pun harus mencintai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Rasulullah sementara kita membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini bertentangan dengan fitrah manusia. Yang paling mengenal akan sosok beliau dan yang paling dekat akhlaknya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Untuk itulah maka kita sepatutnya mencintai mereka, dan untuk itulah juga kemudian kita menjadikan mereka pun sebagai panutan kita bersama. Lalu kemudian hal ketiga atau ilmu ketiga yang Rasulullah perintahkan kepada kita adalah qiraatul Qur'an. Ajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Qur'an. Dikatakan bahwa orang-orang yang menghafal Al-Qur'an fi zillillahi, mereka ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh, yang pada hari itu tidak ada satupun naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, dan mereka itu selain di bawah naungan Allah, mereka bersama para nabi dan bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa 3 hal tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita tanamkan kepada keluarga? Secara psikologis, manusia akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang yang mereka idolakan. Kita akan mengikuti cara makan mereka, kita akan mengikuti bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka melakukan suatu hal, kemudian bagaimana mereka bersikap, dan apapun hal-hal yang berkaitan dengan mereka, maka kita terkadang meniru mereka, kita terkadang ingin menjadi seperti mereka. Untuk itulah maka bagi mereka yang telah mengidolakan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang tengah berada di jalan yang baik. Mereka pasti melakukan hal-hal yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun perbuatan yang mereka lakukan, baik cara bicara, kemudian cara berjalan dan cara bersikap, kecuali mereka selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah maka cinta kepada Rasulullah begitu sangat dipentingkan, begitu sangat luar biasa pentingnya di dalam rumah tangga kita. Bil khusus kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga mereka pun nanti ketika dewasa akan menjadi anak-anak yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mengapa membaca Al-Quran menjadi hal yang penting juga kita tanamkan di dalam keluarga? Kita perlu mengetahui pertama bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, sekaligus menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang terakhir bahwa Al-Quran adalah sebuah obat hati bagi kita. Maka bagi siapapun yang membaca Al-Quran, terlebih lagi menghafalkan Al-Quran, maka ia akan mampu menjadi obat hati bagi kita dan keluarga kita secara umumnya. Kita boleh berbangga anak menjadi seorang dokter. Kita boleh
menginginkan anak menjadi seorang pegawai, kita boleh menginginkan anak menjadi orang yang sukses, menjadi seorang ilmuwan dan lain sebagainya. Allah tidak pernah melarang seorang hamba ingin berprofesi sebagai apapun, pedagang silahkan, menjadi seorang guru silahkan. Akan tetapi ingatlah, profesi dunia itu tidak menjamin anak-anak itu nanti akan mengingat Anda, akan mendatangi Anda ketika Anda telah mencapai usia tua. Tidak menjamin pula. Hanya dengan mengandalkan profesi dunia mereka, kita harapkan mereka akan terus mendoakan kita, terus mengingat kita ketika kita sudah mati. Itu tidak menjamin. Untuk itulah maka yang paling utama untuk kita harapkan di dalam keluarga, untuk kita raih adalah bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang mencintai nabinya, bagaimana menjadi anak-anak yang mencintai keluarga nabinya, dan bagaimana menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Maka subhanallah, ini merupakan 3 kunci yang akan membawa kita menuju keluarga sakinah, keluarga yang tenang, mawaddah, keluarga yang penuh rasa cinta, warahmah, dan keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang di setiap sisi kehidupannya.